dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Semua diberkati Tuhan. Judulnya untuk minggu terakhir hati Bapa, menumpuan kasih yang menyembuhkan dan menguburkan masa lalu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dunia tidak ada bapak atau ayah yang sempurna, tapi paling tidak ada menemukan ayah yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Kenapa kehadiran seorang ayah itu sangat penting? Ada mengalami 3 masalah dalam kehidupan seorang anak apabila tidak ada figur ayah. Yang pertama, dia akan kehilangan atau krisis identitas. Orang yang homo dan lesbi, penyebab terbesarnya adalah justru karena tidak ada figur ayah dalam hidupnya. Hingga dia tidak mengetahui identitasnya itu laki atau perempuan. Ya, mungkin ayahnya ada, posisi ayah ada, tapi tidak berfungsi. Ayah tidak mengerti tanggung jawabnya, pokoknya kerja, cari duit, pokoknya kebutuhan keluarganya cukup, berangkat pagi-pagi anaknya masih tidur, waktu pulang sudah terlarut malam, anaknya sudah tidur, dan tidak pernah menemukan kasih sayang dari seorang ayah. Sehingga dia tidak menyadari akan identitasnya. Krisis identitas. Kalau terjadi perceraian, biasa anak laki-laki akan cenderung seperti mama kalau dia ikut mamanya. Tapi juga bisa karena kutuk. Ada seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah meninggal. Beliau punya 2 anak, perempuan dan laki. Anak perempuannya tomboy, suka panjat pohon, main layangan, sepak bola. Itu anak perempuannya, suka kelahi. Sedangkan anak lakinya suka masak, bantu mama di dapur. Diam-diam waktu kecil dia kadang pakai BH mamanya, pakai gincu, apa lipstik ya, dia dandan seperti wanita. Karena papanya hamba Tuhan, dia protes sama Tuhan. Tuhan, gimana ini? Anakku kok kebalik, yang perempuan seperti laki, yang laki kayak perempuan. Gimana ini? Lalu Tuhan berikan dia hikmat, kasih kepada anakmu perempuan tugas, anak perempuan, bantu masak mamanya, cuci piring, mainan bekel, jangan kebalik, anak lakimu yang main bekel. Dan pekerjaan-pekerjaan wanita, bantunya nyetrika. Dan anakku laki, kalau malam disuruh nuntum pintu gerbang, dari kecil diajari supaya dia punya keberanian laki-laki. Nutup jendela, pintu, pokoknya dia ditugasi itu. Suruh main sepak bola, panjat pohon. Dan itu dilakukan dan tidak mudah. Bahkan anak lakinya satu kali dalam hatinya, aku kok pengen bunuh papa ya. Sebab memaksakan aku satu pekerjaan yang aku tidak suka. Itu bukan pekerjaanku.
Tapi karena papanya tegas dan pokoknya kamu harus kerjakan itu. Satu kali waktu dia jadi hamba Tuhan baru dia memberitahukan, Papa, dulu aku mau bunuh Papa. Kenapa? Karena Papa menyuruh aku pekerjaan. Itu tidak aku sukai. Tutup pintu, tutup gerbang, jendela, ngeceki semua. Saya disuruh panjat pohon, saya disuruh main sepak bola. Itu bukan aku banget, dia bilang. Tapi sekarang saya tahu, Papa telah mengarahkan aku menjadi seorang laki-laki yang sejati. Anak perempuannya, walaupun sekarang juga jadi hamba Tuhan, laki-lakiannya masih, tapi sudah dia punya 2 anak. Ya, dan akhirnya dia menjadi wanita yang sejati. Jadi Bapak Ibu, ada juga karena hormon. Tapi yang paling kuat adalah karena tidak munculnya figur ayah. Makanya hati-hati para ayah. Ya. Pak Sugeng sekarang menjadi ayah sejati. Waktu anaknya masih SD, Pak Sugeng berkata, aku nek mau anakku kok rasane kaya ora iso raket gitu ya, dia mengaku begitu. Tapi begitu beliau dipulihkan, Vina, Sally, sekarang ada Rubin. Rubin ini tinggi, lebih tinggi sekarang Pak Lili ya. Karena kebanyakan dipeluk kamu ya. Anak yang kebanyakan dipeluk biasanya pertumbuhan fisiknya juga akan terpengaruh. Lalu yang kedua, anak kurang ada figur ayah biasanya kehilangan daya juang. Mudah ngelokro, mudah putus asa, dan tidak berani mencoba. Orang paling gagal di dunia ini adalah orang yang tidak berani mencoba. Karena dia tidak tahu berhasil atau gagal. Sehingga dia akan selalu berpikir, apa mungkin saya bisa. Itu kehilangan daya juang. Begitu sedikit ada tantangan, dia sudah mundur. Itu generasi anak-anak kita sekarang. Kalau kita tidak ajari, kita tidak bimbing, berikan support, anak-anak kita akan seperti itu. Ada tantangan sedikit, dia berhenti dan mundur. Dan ini sebab utamanya adalah karena ayah tidak berperan. Bagaimana dengan yang single parent, yang saya sudah janda? Anda juga bisa berperan, sekaligus menjadi seorang bapak bagi anakmu untuk membuat anakmu termotivasi, berani mencoba. Karena kalau sudah mencoba gagal, nanti coba lagi. Saya ingat banget, Meli waktu SD, saya ikutkan lomba nyanyi. Dan sampai sekarang dia tidak pernah jadi juara. Paling juara harapan 1 gitu ya. Tapi besok ada perlombaan lagi, tak perlu lagi. Saya bukan mengejar juaranya, tapi saya sedang melatih jam terbang untuk mental juaranya, mental bertandingnya. Meli sampai sekarang belum pernah dia jadi juara nyanyi. Tapi mental juangnya, daya juangnya, keberaniannya untuk bertanding berlomba luar biasa. Dia pernah menjadi juara pidato bahasa Inggris SMP nomor 1 se-Indonesia. Kalau tidak saya latih dari bertanding nyanyi, mungkin dia tidak akan berani. Ya, pernah waktu lulus SD dia main ketoprak di SD ya, dia jadi lakonnya. Wah, orang semua ngekek ya karena lucu dan kendel gitu. Karena dia saya latih daya juangnya supaya dia punya keberanian. Juara enggak apa-apa, Dedi, ya enggak apa-apa. Juara berapa? Juara 1 harapan, ya enggak apa-apa. Waktu TK juga begitu, setiap kali Agustusan, pelomba pulang pasti nangis. Kenapa? Aku enggak juara. Itu waktu TK. Satu kali saya berikan, tidak apa-apa, tetap ikut bertanding.
Ya ada dia, iya pokoknya bertanding, kamu kalah menang pokoknya bertanding. Satu kali dia bawa piala pulang. Wah, juara tak gendong-gendong ya, juara Pak Dedi gitu. Perlombaan apa di sekolahmu? Tarik tambang, dia bilang gitu ya. Saudara mesti ngerti, Meli paling gede dari antara yang lainnya. Dia tarik tambang, dia berdiri saja, orang enggak kuat itu, anak-anak lain enggak kuat ya. Dan dia jadi juara, tapi juara tarik tambang, enggak apa-apa. Saya bangga dengan apa yang dia raih. Itu seorang ayah. Kalau dia gagal, jangan dimarahi. Karena kamu sudah berusaha. Ya, seorang ayah juga tidak boleh janji dan ngapusi. Kalau kamu nanti jadi juara, saya belikan sepeda motor atau sepeda. Tapi begitu juara, tidak dibelikan. Alasannya, Papa menyemangati kamu kok, supaya kamu belajar sungguh dan juara. Itu tidak boleh. Ya, ayah seperti itu tidak boleh. Yang ketiga, seorang anak karena tidak ada figur ayah akan kehilangan rasa aman. Sehingga dia cari tempat yang aman di luar. Di rumah setiap kali papanya datang mesti ngamuk, marah, nyalain anaknya. Sehingga dia mencari pergaulan bebas yang menerima dia apa adanya, dan kemudian teman-teman mau apa saja dia pasti mau. Karena dia merasa dilindungi oleh teman-temannya. Makanya terjadi narkoba, free sex dan yang lainnya, kenakalan remaja. Itu karena dia kehilangan rasa aman. Sehingga mencari aman di luar. Ya. Karena itu mari para bapak, ibu semua akan berperan di dalam kehidupan keluarga. Apa yang ada di pikiran kita saat mendengar kata dipulihkan? Sekedar luka yang hilang atau sesuatu yang jauh lebih dalam? Dunia membuang yang rusak, tetapi hati Bapa bekerja berbeda. Ketika Bapa memulihkan, Dia memberikan yang terbaik dari dirinya untuk kita. Ada beberapa kebenaran. Kebenaran yang pertama, Dia tidak membuang bagianmu yang rusak. Kalau misalnya Anda telah rusak dalam kehidupan, Tuhan tidak buang, tapi Tuhan memperbaikinya. Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dihasilkan dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, ya bukan penggerek, pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Belalang berbicara kalau tanaman, yaitu yang merusak gandum, merusak jagung, merusak padi. Tapi kalau bicara kehidupan kita, itu belalang bisa terjadi karena merusak semua kehidupan. Belalang bicara tentang dosa, kesalahan masa lalu, luka hati, atau perlakuan orang lain yang menyakitimu. Dunia menyuruh kita melupakan, tetapi Bapa berkata, aku akan mengganti dan memulihkan. Tidak ada yang terbuang sia-sia di tangan Bapa. Ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, itu bicara Sion itu kota rohani, itu adalah kita. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saya bertobat 1981, setahun kemudian saya sekolah Alkitab di Berea, terus 86 saya pelayanan di Klaten, sampai 93 akhir,
Lalu 94 papi menikah 11 Juli 94 dan mulai gereja GKI Ebenezer waktu itu, yang sekarang GKI Keluarga Kerajaan. Sudah menikah, tapi saya belum mengalami pemulihan secara utuh. Saya masih ada luka batin yang belum sembuh. Saya figur ayah tidak ada, papi ditinggal mati ayah usia 1,5 tahun. Dan tidak pernah melihat fotonya seperti apa, karena peristiwa 65, semua foto bapak dibakar. Sehingga kalau saya ditanya wajah bapak seperti apa, pernah saya waktu kecil SD mimpi ketemu seseorang dan orang lain berkata, itu ayahmu itu bapakmu nang. Oh iya toh. Nah itu gambaran bapak saya yang dalam mimpi itu. Lalu 94 menikah, 97 saya baru mulai pemulihan terjadi dalam hidup saya. Pelayanan waktu itu Pria Sejati di Semarang, Pak Edilio yang melayani. Setelah firman disampaikan oleh Edwin Louis School almarhum, dia adalah Bapak Pria Sejati. Lalu kemudian Pak Edilio ngajak menyembah. Saya ada di barisan bangku kedua, hadirat Tuhan begitu kuat. Terus saya berdiri dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba Pak Edilio menyampaikan perkataan pengetahuan. Di sini ada seorang hamba Tuhan yang sejak kecil, itu kira-kira umur 1 tahun sekian bulan, bapaknya meninggal karena peristiwa tahun 65. Dia bilang. Saya masih tidak terlalu memperhatikan karena pikir itu orang lain paling. Hidupnya kepahitan penuh dengan kejahatan. Dia dendam, ingin balas kematian bapaknya. Dan terus. Akhirnya dia berjalan maju turun. Lalu hidupnya penuh dengan kenajisan, roh perjinahan dan semua. Dan dia mendekat dan dia bilang, kamu adalah orangnya. Langsung saya ngeblak. Saya dibangunkan, dia tanya, siapa namamu? Pak, saya Joko Dwi Karyanto. Ayahmu siapa? Ayah saya Yahya. Joko Dwi Karyanto. Aku sekarang berdiri atas nama bapakmu Yahya. Dia minta ampun, minta maaf pada saya. Saya semakin menjadi-jadi, saya nangis sejadi-jadi. Aku telah menikahi ibumu menjadi istri kedua. Sementara aku juga dengan perempuan-perempuan lain. Aku semakin. Itu yang membuka kamu terluka meskipun kamu tidak tahu. Dan hari ini aku minta ampun kepadamu. Apakah kau mau mengampuni? Sampai waktu itu saya agak berat mengampuni. Tapi akhirnya saya mengampuni. Dia bekap saya, dia peluk saya, dia bilang inilah kasih seorang ayah. Kasih Bapa di surga dan kasih seorang ayah. Aku ayahmu, aku cuma nangis. Aku nangis sejadi-jadinya. Tapi ada kelegaan sesuatu yang seperti diambil dari hati saya, dicabut dari hati saya. Itu 97. Saya sudah 94 menikah, 3 tahun kami mengalami troublemaker. Struggle hidup kami. Karena apa? Saya ternyata belum dipulihkan. Saya pernah puasa 40 hari. Siapa ini yang menjadi biang kerok pemberontak? Ternyata saya sendiri, Pak, penyebabnya. Dan setelah saya dipulihkan hati Bapak, luka batin saya disembuhkan. Mulai ada perubahan. Makanya perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal yang sederhana dan dimulai dari sekarang. Saya mulai berubah, saya mulai mengalami pemulihan hati Bapak. Hubungan saya dengan Mami semakin baik, saya tidak lagi emosinan, saya tidak lagi terlalu menangan dan semua. Walaupun terus itu dalam proses. Akhirnya ada orang-orang yang mulai menjadikan saya papinya. Saya nggak tahu, nggak sadar waktu itu. Boleh enggak?
Papi jadi ayahku. Loh kenapa? Aku melihat figur ayah di dalam papi. Itu saya kurang sadar pada waktu itu. Ternyata aku sudah mulai muncul hati Bapa untuk orang-orang. Satu kali saya pernah khotbah di sini. Tuhan bilang, kamu khotbah 15 menit saja. Undang semua orang yang membutuhkan kasih Bapa. Saya undang. Yang pertama kali maju adalah Om Komaling. Waktu itu Om Komaling usianya sudah 75. Terus kemudian yang lain, beberapa yang lain. Saya peluk. Dan mereka dipulihkan. Saya nggak berdoa banyak, saya hanya memeluk mereka. Itulah yang terjadi seperti orang bermimpi. Sehingga pelayanan papi sekarang banyak memulihkan luka batin, memulihkan hati Bapak buat anak-anak di sini. Makanya dikatakan bahwa mulutku akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tidak ada yang terbuang dan sia-sia di tangannya. Apapun yang hilang, dicuri atau mati rasa di dalam diri kita, tidak ada yang terbuang sia-sia di tangan Bapa. Kemudian saya dipulihkan Bapak Ibu. Luka batin saya sembuh. Rasa minder saya mulai hilang. Hati Bapa saya dipulihkan. Dan setiap saya melihat anak yang fatherless, tanpa ayah, jemaat atau siapa, saya langsung tergerak, saya konseling dia, saya ajak ngobrol dia, dan setelah saya peluk, dan saya katakan, hari ini hati Bapa dalam dirimu telah pulih. Panggil aku papi. Dan sekarang papi akan menjadi ayahmu. Kalau ada dalam kesulitan apapun, mungkin kamu sudah mencoba tidak bisa telepon atau ketemu papi. Itu sering terjadi di gereja kita. Saya punya anak-anak rohani di berbagai kota. Bahkan saya dulu pernah punya ada seorang hamba Tuhan di Mundilan, tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Usianya waktu itu sudah 70 tahun. Dia minta saya menjadi bapaknya. Saya katakan, Om, apa enggak keliru? Om kan lebih tua dari saya. Enggak Pak Joko, aku dari kecil aku ditaruh di panti asuhan. Sampai sekarang tuh aku tidak pernah tahu seperti apa sih kasih Bapak. Waktu Pak Joko cerita, waktu Pak Joko ngomong, saya kok merasakan bahwa Pak Joko harus jadi bapak saya. Nah terus gimana Om? Tolong peluk saya doakan. Saya diterima sebagai anakmu. Dan saya akan lakukan akhirnya. Jadi Bapak Ibu, pemulihan itu terjadi. Kadang Anda dan saya tidak langsung menyadari seperti orang minta saya menjadi ayah rohaninya. Itu yang saya alami. Sehingga dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pemulihan itu perkara besar. Sebab kalau Anda tidak dipulihkan, potensi yang ada dalam diri Anda tidak akan bisa keluar secara maksimal. Masih kadang ada minder, masih kadang daya juangnya agak kurang, masih kadang krisis identitas atau kadang kehilangan rasa aman yang ada dan Anda rasakan. Yang kedua, pemulihannya dari dalam keluar. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan diri dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati Bapak tidak hanya menempelkan plester perban kepada luka kita, tidak seperti itu dari luar. Dia melakukan operasi hati, menggantikan hati kita menjadi baru. Yang keras menjadi lembut. Yang sudah dididik, susah dididik menjadi gampang diajari. Hati lembut itu hati yang mudah dibentuk, elastis,
fleksibel. Contoh adalah Daud. Waktu saya berdoa Tuhan, kok Daud itu sudah jatuh dalam dosa begitu luar biasanya, berzina dan membunuh istri, ya, suami daripada Batseba yang bernama Uria dengan tangan orang lain. Tapi engkau berkata, aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Gimana itu bisa jadi? Tuhan berkata, nak, Daud adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Begitu aku tegur lewat siapapun, Daud selalu cepat menyadari, bertobat dan mengakuinya. Waktu dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia langsung berlutut, langsung berkata, Tuhan ampuni saya, jangan ambil rohmu daripadaku. Sebab waktu Saul berdosa dan bersalah kepada Tuhan, roh Tuhan diambil daripadanya. Makanya Daud takut itu. Waktu ditegur oleh Nabi Gad, nabi yang tidak terkenal, karena dia salah menghitung bangsa Israel. Karena waktu menghitung dan dia bangga memperhatikan bahwa dia sekarang punya banyak tentara. Dia seperti gagah begitu. Ditegur sama Nabi Gad. Nabi Gad tidak terkenal. Daud langsung menyadari dan minta ampun, bertobat. Tegur Nabi Samuel, siapa saja. Itu hati yang lembut. Ya. Dia melakukan operasi hati, melembutkan yang keras, memberikan damai kepada yang takut, membuang kepahitan dari akar yang dalam. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Proses mungkin terasa sakit waktu diproses, tetapi hasilnya akan membuat kita tidak lagi mengenali versi lama yang telah hancur. Saya ingat masa lalu saya, kehidupan saya yang dulu begitu berat, tapi itu tidak lagi menghantui saya. Justru kadang menjadi kesaksian buat banyak orang. Aku sudah menang dari masa lalu saya. Kemarin tempo hari Kamis saya tengok saudara saya umur 75 mehannya. Tapi masih sehat karena dia dulu guru olahraga, pemain sepak bola, olahragawan. Naik sepeda motor ke Bogor. Sampai Indramayu dia jatuh karena ngantuk, dia tidur di sepeda motor. Tulang rusuknya 6 patah semua. Jarinya ini patah, sini ternyata lubang. Pas Idul Adha itu, libur. Lalu kita cerita-cerita. Kalau cerita tentang masa lalu saya, dia pasti nangis. Sedih, tapi kemudian dia sekarang nangisnya bahagia. Karena pernah lihat saya, waktu kecil perut saya besar. Ya, kayak busung lapar mungkin. Kurang gizi, cacingan. Sementara dia bisa makan karena punya simbah yang bisa merawat dia. Dia nangis. Tapi sekarang dia juga nangis bahagia. Karena dia lebih tua dari saya, tapi karena ponakan, jika panggil saya Om. Tapi saya bangga Om. Aku cerita tentang Om Joko di mana-mana. Kalau aku sedang ngajar mahasiswa, dia doktor psikolog. Kalau aku sedang menyampaikan di seminar-seminar, salah satu yang aku ceritakan Om Joko. Menjadi contoh hidup buat saya. Bahwa dulu bukan siapa-siapa Om Joko. Dulu anak yang terlantar, yang pindah-pindah, ikut orang lain, saudara-saudara. Sekarang hidupnya seperti ini. Karena dipulihkan. Kalau saya tidak dipulihkan, saya tetap jadi hamba Tuhan. Saya masih kepahitan. Pasti hidup saya tidak maksimal. Potensi saya tidak pernah keluar. Bahkan saya tidak punya figur ayah. Saya akan menjadi orang yang songong, mudah tersinggung,
Dulu kalau khotbah kadang-kadang kalau saya belum pulih, saya nembak jemaat lewat khotbah loh. Kalau aku tidak senang kepada seseorang, aku langsung templak lewat firman. Ya. Tapi setelah pulih, beda situasinya. Aku banyak disakiti orang, tidak lagi ingin membalas. Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk terima itu. Benaran yang ketiga, dia memulihkan lewat kedekatan, bukan ceramah. Kalau Bapak itu memulihkan lewat kedekatan. Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala yang baik tidak berteriak dari jauh memberi instruksi. Gembala yang baik tidak bengok-bengok bahasa Jawanya. Woi, sini, woi, jangan belok ke situ. Tidak. Jangan begitu ya. Aku mengembalakan Bapak Ibu juga begitu. Kalau Anda bersalah sendiri, saya panggil sendiri dan saya tegur. Saya nasihati, saya beritahu. Tidak saya tegur di depan umum. Kalau yang salah di bagian divisi apa, saya biasanya bicara kepada ketuanya, atasan. Misalnya Kak Aji dulu mimpin pujian, salah-salah nyanyinya, lalu kurang persiapan kayaknya. Saya tidak tegur Kak Aji. Saya bicara dengan Kak Priska. Kak Priska baru kepada Kak Aji. Itu caranya. Ya. Dia menggendong kita. Dia datang duduk di sebelah domba yang patah kaki, membersihkan lukanya. Dia menggendong kita, bukan mendorong kita dan untuk berjalan sendiri. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini salah mengutipnya. Memukul bumi sehingga musnah bukan penumpasan ya. Eki yang keliru. Sehingga musnah. Contohnya apa? Waktu zaman Nuh, hampir semua bapak tidak berfungsi. Karena Nuh sudah bersaksi, bercerita tentang akan ada hukuman ke bumi. Tapi tidak ada yang bergeming, termasuk 3 besannya. Dia punya 3 menantu kan berarti punya 3 besan kan? 3 besannya itu kan orang dekatnya Nuh. Itu pun tidak mendengar peringatan yang diberikan Nuh. Nuh punya hati bapa. Dia menjadi imam, nabi dan raja keluarganya. Buktinya apa? Ketika anaknya, ketika menantunya dan istrinya turut kepada Nuh. Tunduk kepada perintah Nuh. Sehingga ke-8 orang termasuk Nuh, 7 dan 8 Nuh diselamatkan dari air bah karena mereka mau mendengar apa yang Nuh katakan. Diperkirakan Nuh membuat bahtera itu 100 tahun Bapak Ibu. Itu masa yang cukup panjang, dia bersaksi, dia bercerita dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan 3 besannya, enggak ada yang gubris. Fungsi hati ayah tidak ada. Imam, nabi dan rajanya tidak ada. Akhirnya tenggelam, dimusnahkan betul dunia. Iya kan? Kota Sodom dan Gomora juga tidak ada figur ayah. Tadi saya katakan kalau figur ayah tidak ada, orang akan mengalami krisis identitas. Di Sodom itu yang laki homo semua, yang perumuan lesbi. Makanya waktu ada 3 tamu ke rumah Lot, mereka menggedor-gedor pintu akan memakai 3 orang laki itu.
mau diperkosa oleh mereka. Abraham menawar sampai yang terakhir, kalau ada 10 orang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan berkata tidak. 10 orang itu kira-kira siapa? Nuh dan istrinya, kedua anaknya, kedua menantunya, dan kemudian kedua besannya. Abraham sudah memperkirakan mungkin orang benar itu 10 karena dari kerabatnya Nuh. Dengan besannya 2, 10 orang. Akhirnya tidak ditemu. Bahkan istri Lot pun memberontak, menoleh ke belakang dan menjadi tiang kara. Dimusnahkan Sodom dan Gomora karena tidak ada figur ayah. Ayahnya tidak kembali kepada anak, anak kembali pada bapak. Yang ketiga, keluarga dimusnahkan karena tidak ada figur ayah. Yaitu keluarga Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati di hari yang sama. Begitu mendengar tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin dan Hofni Pinehas mati, Elia jatuh dari kursinya dan batang lehernya patah. Mungkin kalau dia sekarang pembuluh darahnya di otak pecah karena dia terlalu gemuk makan korban yang bagus dan mati juga hari itu. Dimusnahkan. Karena apa? Figur ayah tidak ada. Hati bapa dan hati anak tidak berbalik untuk bersama. Karena itu Tuhan memulihkan kita supaya kita hati-hati. Hati bapa memulihkan kita saat kita paling lemah. Saat kita hanya bisa menangis di dalam pangkuannya. Ya, ini adalah memulihkan lewat kedekatan, bukan lewat ceramah. Yang keempat, tujuan pulih supaya kamu bisa dipakai lagi. Pujilah Allah, 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi pemulihan tujuannya supaya Anda dan saya bisa bersaksi dipakai Tuhan. Luka yang disembuhkan oleh Bapa diubah menjadi kesaksian yang berkuasa. Petrus 3 kali menyangkal Tuhan. Bahkan yang terakhir dia sempat berkata, aku mau menjala ikan lagi. Dan yang lain mengikut menjala. Tapi waktu Tuhan ada di pantai, sudah ada roti bakar dan ikan bakar. Lalu Petrus diberitahu, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Petrus akhirnya kembali kepada panggilannya. Melalui khotbah yang mungkin 15 menit, 20 menit. 3.000 orang dimenangkan dalam satu kali ibadah bersama. Petrus dipakai Tuhan. Meskipun sempat menyangkal Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Bahkan dia sendiri terluka karena Tuhan yang dia banggakan ternyata mati. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Yesaya 58 ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Inilah kehidupan yang jadi kesaksian. Mungkin Anda dan saya dulu orang yang menjadi batu sandungan. Orang yang mengalami banyak masalah dengan tetangga, dengan saudara tidak bisa rukun, dengan teman tidak bisa bekerja sama. Tapi waktu Anda pulih, dikatakan waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Lukamu akan pulih. Karena Bapa memulihkannya. Kebenaran menjadi barisan depanmu
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Karena kita dituntun oleh kebenaran. Dan kemudian di belakang kita adalah kemuliaan Tuhan. Orang kan banyak melihat itu. Bekas luka akan menjadi jalan bagi orang lain. Bekas lukamu akan menjadi jalan bagi orang lain untuk bertemu dengan dan mengenal hati Bapa. Kesaksian adalah alat penginjilan terkuat yang kita miliki. Jadi kalau Anda sudah dipulihkan, bersaksi. Saya kalau ketemu teman-teman yang teman SMP saya itu mayoritas Muslim. Kalau di grup itu pasti yang dimunculkan kiai-kiai, dakwah apa ada semua. Dan waktu reuni saya agak jengkel karena reuni bukan ketemu kangen dan ngobrol-ngobrol, malah ada tahlilan. Hampir 1 jam. Yang mimpin teman saya juga yang sudah dipanggil Ustadz. Tahlilan itu. Dungaki saudara-saudara teman-teman kita yang sudah meninggal. Aku ngomong begini, kalau nanti reuni lagi kayak begini, saya tidak mau datang. Lah kenapa Mas? Dan reuni apa kita ini pengajian? Ya tahlilan dan hampir 1 jam itu panjang sekali. Ya, dan yang Kristen hanya mungkin 3-4 orang. Yang lainnya semua Muslim. Yang perempuan pakai jilbab. Ya, yang laki pakai baju koko gitu ya. Jadi saya berkata bahwa saya tidak mau datang lagi kalau acara seperti ini. Wong reonan ya temu kangen. Itu saya bersaksi. Cerita kepada beberapa teman tentang kehidupan saya. Karena sebagian berkata, Mas, kok kita isi rodo, kita nom piye, apa tuh rahasianya? Saya bercerita tentang kehidupan saya yang sejahtera. Bukan karena harta benda, tapi lebih kepada ada pribadi yang ada di dalam diri. Siapa Mas? Siapa kuwi? Namanya Isa Al-Masih, junjungan ilahi. Oh, sampai nyebut Yesus ya? Iya. Wah, tenane Mas. Jadi mereka penasaran, saya cerita, saya bersaksi. Bahkan kalau saya disuruh doa, saya doakan mereka semua. Diberkati, diberikan sehat, supaya satu kali mereka mengenal Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, saya bilang. Ya biar saja waktu diberi kesempatan untuk berdoa. Ya. Itu yang saya lakukan untuk mereka. Yang terakhir 5, pemulihan itu proses, bukan sulapan. Ya, Markus 8 ayat 22-25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu lalu membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan tetapi tampak seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Hati Bapa itu penuh kesabaran. Dia tidak menuntutmu langsung sembuh total besok pagi. Perubahan itu dari hari ke hari dan terus menerus dilakukan oleh Bapa. Jadi tidak kemudian seperti membalik tangan. Semua kita melalui proses. Ada yang cepat, ada yang sedikit lambat, ada yang lambat, tetapi itu terjadi pemulihan. Ya, saya bertobat 81. Saya dipulihkan secara total baru 97. 97 ada sampai 2000 itu proses pemulihan yang tidak gampang. Saya tahun 2000 masuk TSOA dan di situ saya diproses oleh Tuhan. Dia mengalami pemulihan secara total. Jadi ada proses. Setiap 1% kemajuan hari ini adalah langkah nyata dalam pemulihannya. Jika hari ini kamu bisa 1% lebih kuat
dan lebih damai dari kemarin, itu tandanya kamu sedang berjalan dalam pemulihan Bapa. Ini yang terjadi. Karena itu mari Bapak Ibu, Bapak yang sangat mengasihi kita, Dia pasti akan memulihkan hidupmu. Di sini ada banyak sebenarnya yang bersaksi. Ya, ada seorang ibu di sini itu dulu galak sekali, judes sekali, dijak omong baik-baik pasti nyantrap-nyantrap. Tapi sekarang dia sangat luar biasa disepulihkan Tuhan. Bahkan kadang dia bawa makanan ke rumah kami, bawa kimpul, ya kimpul itu entik atau apa itu namanya. Kadang bawa karak itu 2 plastik besar. Ibu yang sederhana, dia pembantu rumah tangga. Sekarang dipulihkan secara ajaib. Dia pernah dikatakan sama temannya, wah ada temannya ya Kristen ya jemaat kita. Oh itu wong kok orang ngerti aturan. Saya dikatakan gitu Pak. Tapi saya kok tidak marah lu, aneh ya. Ya, karena ibu sudah dipulihkan dari semua luka. Dan sekarang ibu sudah sembuh. Itulah firman yang saya sampaikan. Nanti Mami akan berdoa buat kita. Jadi hati Bapa akan terus bekerja di dalam kita. Kita menjadi orang-orang yang pasti lebih maksimal ya dalam kehidupan. Kita akan lebih punya daya juang yang tinggi. Tidak lagi krisis identitas. Kamu menyadari perempuan ya kamu adalah perempuan spesial. Kalau kamu laki-laki ya kamu laki-laki yang maksimal. Ya. Itulah kerinduan Bapa. Bahkan kamu tidak lagi kehilangan rasa aman. Kamu aman bersama keluargamu, bersama keluarga JKI Keluarga Kerajaan. Mari Mami.